Gawat, moncong rudal hipersonik Cina sudah mengarah ke Taiwan. Perang saudara dimulai. Situasi di Selat Taiwan dikabarkan semakin memanas setelah muncul spekulasi jika Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA menyiagakan rudal hipersonik Dongfeng DF-17 di dekat wilayah Republik Cina atau Taiwan. Pasukan Republik Rakyat Cina atau RRC disebut akan segera melancarkan serangan ke Taiwan. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari South China Morning Post, Tentara Pembebasan Rakyat Cina menyiagakan rudal hipersonik jarak menengah yaitu Dongfeng DF-17 di dekat pantai tenggara Taiwan. Kabar ini pun sontak membuat pemerintah dan rakyat Taiwan ketakutan. Penyiagaan rudal hipersonik DF-17 disebut media yang berbasis di Hong Kong itu untuk menghadang intervensi negara asing yang menentang keinginan Cina untuk kembali memasukkan Taiwan ke dalam wilayahnya. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat adalah negara yang paling menentang ambisi Cina tersebut. Pengerahan rudal hipersonik DF-17 juga disebut akan menggantikan peran dua rudal balistik jarak pendek Dongfeng DF-11 dan DF-15. Dengan jangkauan sejauh 2.500 km, rudal hipersonik DF-17 dipastikan lebih efektif daripada rudal DF-11 yang hanya memiliki jangkauan 300 hingga 600 km. Sementara rudal DF-15 hanya memiliki jangkauan sejauh 600 hingga 900 km. Dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Liberty Times, dengan siaganya rudal hipersonik DF-17 memungkinkan tentara Cina untuk menghancurkan dua pangkalan perang Angkatan Bersenjata Taiwan atau ROC Armed Forces. Dua pangkalan yang bisa jadi sasaran serangan Cina itu terletak di Taitung dan Hualien yang terletak di pantai timur Taiwan. Bukan cuma rudal hipersonik DF-17 yang berstatus siaga, kabar lain juga menyatakan jika Korps Marinir Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga sudah siaga. Di sisi lain, Angkatan Udara Tentara Rakyat Cina atau PLAF juga telah menyiagakan jet tempur siluman Chengdu J-20. Status siaga pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina saat ini sangat terkait dengan pernyataan ex-wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA Laksamana James Winfield. Dalam laporan FIFA Militer 24 Agustus 2020 lalu, perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy menyatakan jika Cina kemungkinan besar akan menyerang Taiwan sesaat sebelum pemilihan umum Presiden Amerika Serikat yang akan digelar pada 3 November 2020 mendatang. Winfield memberikan prediksinya dalam sebuah esai yang diterbitkan di US Naval Institute dan menyebut ada 3 skenario besar pasukan militer Cina untuk menyerang Taiwan. Salah satunya adalah pencegahan intervensi pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces dengan memblokir semua jalur masuk lewat laut. Di sisi lain, Cina kembali berulah hingga membuat Taiwan murka. Kemarahan Taiwan terjadi setelah Cina merilis rekaman video yang menunjukkan invasi ke sebuah pulau. Diduga, itu merupakan salah satu bentuk serangan kepada Cina terhadap Taiwan yang menolak seruan satu negara dua sistem. Kerangka satu negara dua sistem sebelumnya diterapkan di Hong Kong dan dimaksudkan untuk bertahan hingga tahun 2047. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping memang berambisi menyatukan Taiwan dengan daratan di tahun 2049. Namun Taiwan secara konsisten menolak keinginan Tiongkok dan terus memerintahkan dirinya sendiri sebagai negara merdeka demokratis.
Seperti diberitakan pikiranrakyat.com, sebelumnya dalam artikel, Taiwan marah usai Tiongkok menunjukkan rekaman simulasi yang diduga invasi ke sebuah pulau. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen awal tahun ini mengutarakan niatnya untuk melakukan apapun untuk mencegah Tiongkok menginvasi pulau itu. Tsai mengatakan dia tidak dapat menerima ajuan satu negara dua sistem. Ia lebih memilih kedua negara untuk hidup berdampingan. Kedua belah pihak memiliki tugas untuk menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam jangka panjang dan mencegah intensifikasi antagonisme dan juga perbedaan, kata Tsai. Kami tidak akan menerima penggunaan satu negara dua sistem oleh otoritas Beijing untuk menurunkan peringkat Taiwan dan merusak status quo lintas selat. Kami berdiri teguh dengan prinsip ini, tegasnya. Sementara itu, belum lama ini muncul rekaman tentara Tiongkok yang diduga menunjukkan simulasi invasi ke sebuah pulau. Dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok terus saja meningkat. Seorang pejabat Gedung Putih Amerika Serikat bahkan memperingatkan Taiwan untuk membentengi dirinya dari invasi Tiongkok di masa depan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA dengan cepat memperingatkan Amerika Serikat untuk menggandakan kembali atau menghadapi potensi pembalasan. Dilansir dari Express, rekaman yang dirilis oleh Beijing hanya menambah ketegangan yang diduga menunjukkan tentara Tiongkok merebut sebuah pulau selama latihan tembak langsung. Langkah itu secara luas dianggap sebagai ancaman untuk Taiwan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang nakal dan berusaha akan merebutnya kembali dengan kekerasan jika perlu. Mungkinkah itu perang? Di sisi lain, saat mata dunia tengah tertuju pada perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, ancaman Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Republik Cina Taiwan juga terus meningkat. Aksi intimidasi militer Cina kian nyata seiring intensitas pesawat tempur yang menerobos wilayah udara Taiwan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Al Arabiya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen kembali memberikan pernyataan keras terhadap aksi intimidasi pesawat-pesawat militer Cina yang masuk ke wilayahnya secara ilegal. Kecaman dinyatakan Tsai setelah mendapatkan data baru terkait pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh militer Cina. Jet-jet tempur Angkatan Udara Taiwan ROCAF disebut sudah lebih dari 4.100 kali terbang untuk menghadang pesawat-pesawat militer Cina sepanjang 2020. Jumlah tersebut naik 129% dengan rata-rata 22 penerbangan mendadak per hari jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tak hanya lewat udara, intimidasi pasukan Cina juga terlihat di wilayah laut. Dalam laporan terbaru, Kementerian Pertahanan Taiwan ada lebih dari 7.500 kali kapal perang Angkatan Laut Taiwan (ROC Navy) yang dikerahkan ke Selat Taiwan untuk melakukan penjagaan. Jumlah itu juga meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 di mana Angkatan Laut Taiwan hanya mengerahkan kapal perangnya sebanyak 6.000 kali. Kami dihadapkan dengan serangan pedang dan intimidasi komunis Cina. Kita hanya menunjukkan keyakinan kita untuk tidak menyerahkan kata inci, satu inci pun wilayah dan kedaulatan kita, ujar Tsai Ing-wen. Dalam beberapa bulan terakhir, militer Cina tak hanya mengirim jet-jet tempurnya untuk menerobos wilayah Taiwan. Untuk menambah tekanan, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga mengerahkan pesawat pembom.